Ini adalah smartphone Infinix yang kali ini hadir dengan rasa iPhone, lebih tepatnya dari mulai tampilan si UI-nya. UI-nya benar-benar kayak wow gitu ya, fresh, gemes gitu ya. Dan kalau untuk desainnya kayak gini ya teman-teman, dengan layar Edge-nya, kayak gimana smartphone-nya? Yuk langsung aja. Halo guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng hari ini. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Infinix Note Edge. Ini tiba-tiba sekali ada varian Note tapi yang Edge, yang layar lengkung. Yuk langsung aja kita unboxing ya guys. Jadi Infinix Note Edge 5G ini tuh memiliki baterai besar 6500 mAh tapi dengan bodi yang slim dan menggunakan MediaTek Dimensity 7100 5G. Internal memori yang gue pegang ini dengan varian 256GB dan juga RAM itu 8GB teman-teman. Jadi kenanya udah leluasa sekali untuk bagian si memorinya. Yuk langsung aja unboxing. Nah, ini sebenarnya kalau desain-desain kayak gini tuh ternyata setelah gue baca di kolom komentar tuh kan lumayan rame tuh ya. Hampir ada berapa tuh? Pokoknya banyak lah yang nonton lah ya, dan komentar juga rame. Ada yang suka dan ada yang juga katanya kurang suka gitu. Jadi balik lagi ke selera. Benar-benar kalau desain ini selera. Kita taruh dulu untuk tahu lebih detailnya. Terus sih bakal dapetin casingnya sesuai dengan warnanya, warna biru navy, dan dapetin juga nih ada kartu perdana, dapet juga anti gores, jadi langsung disediain di kotak pembelian. Dan dapetin charger 45W, dapat juga SIM card ejector. Oke, jadi isi box daripada Infinix Note Edge terbilang udah lengkap, langsung pakai aja paket komplit nih ya, nggak usah perlu beli aksesoris tambahan lagi. Sampai perdananya juga disediain, coba. Oke, yuk sekarang langsung aja kita lihat lebih detail smartphone-nya. Soalnya ini desain yang sangat-sangat fresh. Tahu lah kalau Infinix kadang suka desainnya tuh dari A ke B, B ke C, J ke Z gitu ya. Jadi nggak ada patokan yang kayak ciri khas Infinix tuh kayak gini gitu, enggak. Jadi apalagi tiba-tiba ada seri Note Edge gitu, jadi kayak ya sudahlah, kita mau happy aja gitu karena dapat sesuatu yang baru gitu ya, khususnya di seri Note series. Oke, ini dia bentukan daripada si smartphone-nya kayak gini. Beberapa teman-teman bilang katanya teh mirip Poco M3 mungkin ya, dulu kita pernah borong juga tuh 3 warna sekaligus. Saat itu sangat-sangat langka, jadi kayak udahlah kita beli 3 aja sekaligus lah. Ini gue suka sih, dia kayak agak-agak frame itu kayak nge-glass gitu, ada beda jeglukannya. Ini kita unboxing sambil ngobrol lagi teman-teman setelah sekian lama, agak sedikit butuh penyesuaian. Ini kalau diperhatiin warna biru itu sebenarnya nggak yang biru wow sekali lihat gitu, nggak. Ada beberapa angle-angle tertentu yang kadang dia itu memantulkan warna birunya, kadang navy-nya, jadi sesuai dengan angle-nya gitu ya. Dan ini kalau kita perhatiin dia sangat-sangat tipis untuk ukuran smartphone dengan baterai 6500 mAh. Terus ini ada satu tombol gitu ya untuk kayak silent gitu ya, tombol silent, ada kontrol volume dan juga tombol power. Agak salah fokus kontrol volumenya ini karena dia tipis jadi kayak space itu benar-benar kayak set gitu ya, setipis kesabaran gitu teh. Dan semoga ini bisa lebih awet aja sih ya harapannya. Terus kalau kita perhatiin di sini ternyata ada speaker, ada 2 ya, sound by JBL. Sekarang kita langsung cek ke bagian layarnya, karena bagian layar ini yang pas gue kali lihat pertama tuh kayak wah ini perpaduan antara UI, berbagai UI antara iOS dan juga Android gitu ya. Ini kalau perhatiin kayaknya Infinix tuh makin kesini kayak makin sering dengerin nih apa yang kita pengenin gitu, apa yang teman-teman komentarin. Dulu kan kita pernah bilang kalau secara hardware kita oke banget, tapi secara UI kayak cukup PR-nya banyak gitu ya. Ternyata sekarang selain dibuat sudah bebas, nggak terlalu banyak aplikasi-aplikasi mengganggu, dan bonusnya adalah dia punya UI itu enak sekali ternyata sekarang nih. Halo lighting, jadi kalau kita klik doi bakal menyala bangku. Bagian belakang bakal menyala gitu ya, tuh kayak gini. Terus gue tuh sempat nemu ya, ini lucu banget ternyata. Ini kalau kita cek wallpaper bawaannya sendiri, yang tadi gue bilang perpaduan antara beberapa UI, jadi ini ala-ala iOS 26. Terus ini mirip siapa tuh? Nah, jadi itu bakal kayak gini teman-teman. Ini gemes banget, bukan cuma di tampilan home screen-nya aja. Terus kalau kita swipe, nah ini dia tuh si kucingnya tuh ataupun nanti si subjeknya itu bakal sampai ke bagian si menunya, apa namanya, dip-nya gitu, dip effect-nya. Jadi kayak seakan tuh dia menindihin ya. Seakan dia tuh kayak apa namanya, di atasnya gitu. Seru banget ya. Terus kalau kita cek ke bagian spesifikasi yang bawahnya, oke, ini doi itu menggunakan XOS 16.1.0
Terus untuk bagian storage ini sekitar segini, kurang lebih udah kepake sama gue. Lalu RAM-nya 8GB, Dimensity 7100, baterainya besar sekali 6500 mAh. Untuk bagian layarnya ini tuh 1,5K, ini alias kayak bakalan lebih tajam detail gitu ya. Ini Android sendiri 16, terus karena dia pakai Dimensity 7100, mari kita cek Antutunya. Yes, Antutu sendiri dapat di angka 776 ribuan. Udah angka yang oke lah ya untuk smartphone budget 3 jutaan. Jadi dari situ udah ketara banget ya. Jadi si Infinix Note Edge ini kayak punya layar yang lengkung, terus baterainya gede walaupun tipis gitu ya. Dan sekarang kita cek bagian kameranya. Kemarin tuh temen gue ada yang WA gitu, gue naksir nih sama Infinix Note Edge gitu. Terus gue bilang, ya udah gas aja. Terus kata dia kameranya bagus apa enggak? Nah ini kamera bagus apa enggak? Kameranya tadi kalau kita cek sini untuk bagian menu kameranya di bawahnya, ini ada mode vlog ya. Mode vlog kan teman-teman bisa kayak sesuaiin aja. Tuh, terus ada juga perekaman video. Kok jadi kamera depan. Perekaman video maksimal bisa hingga 2K, teman-teman. 2K ini resolusi yang benar-benar kayak detail gitu ya. Tapi 2K-nya sendiri itu nggak stabil. Gue udah cobain, jadi kalian tuh baiklah lagi baiknya pada saat perekaman video langsung aktifin ini nih, Ultra Steady di sini. Ini otomatis bakal lebih stabil walau emang katanya kan sedikit nge-close up gitu ya. Terus ada AI kamera sini ada 1 kali 2 kali, yang artinya doi nggak punya lensa ultra wide. Jadi buat teman-teman yang kayak butuhnya tuh 3 jutaan, gue butuh ada yang ultra wide nya nih gitu. Ya sayangnya di smartphone ini nggak bakal kita temuin ya teman-teman. Terus ada juga mode portrait di sini. Ini ada 24, 35, 50 mili, terus ada super night dan juga mode lainnya. Oke, dan langsung aja nih dia tuh hasil fotonya. Foto-foto pakai Infinix Note Edge ini jujur ya, rasanya tuh kayak masih sama dalam artian nggak terlalu improve terlalu gimana gitu ya, tapi kayak udah aman banget buat di kelas harganya. Agak kaget juga untuk hasil foto malamnya, terbilangnya masih cakep gitu ya kalau kita perhatiin di layarnya, nih layar HP-nya. Tapi kalau hasilnya pada saat pindahin ke PC, monggo deh teman-teman bisa komentar masih detail apa nggak kenanya nih. Dan ini contoh perekaman video kamera depannya settingan 2K. Jadi emang kondisi ini kayak gue mentingin resolusi lah ya, detailnya gitu ya, daripada kestabilan. Jadi kalau teman-teman kayak untuk kebutuhannya vlogging itu langsung aktifin aja fitur Ultra Steady-nya. Tapi kalau untuk hasil video sendiri yang 2K kayak gimana, boleh di kolom komentar. Oke, kali ini contoh rekaman kamera depannya pada saat kita nyalain fitur Ultra Steady-nya. Cuma memang di lock di 1080 dan agak nge-close up. Sambil jalan kurang lebih bakal kayak gini. Stabil dan agak keteteran untuk bagian si layarnya. Agak silau gitu ya. Tapi gimana menurutnya? Tulis aja di kolom komentar. Kalau video malam hari bakal kayak gini. Nggak berharap lebih sih teman-teman, detailnya langsung turun, tapi untuk fotonya masih oke. Kalau video malamnya kayak gini lah kurang lebih. Sebelumnya kan gue udah sempet upload ya di sosmed gitu ya, short video pendek gitu, dan ternyata komentarnya tuh ada beberapa yang suka nih sama layar Edge-nya, katanya wah bagus banget, menarik, seksi gitu jadi smartphone-nya. Ada juga yang katanya kenapa nggak layar flat aja gitu. Tadi balik lagi ke selera kalian, tapi yang pasti ini kalau teman-teman perhatiin, Doi itu punya resolusi layar kan 1,5K ya. Jadi beneran kayak terasanya tuh belok-belokan ya. Biar teman-teman bisa perhatiin kalau dari sisi angle kanan kiri atas bawah kayak gimana. Warnanya cantik ya. Layar yang oke sebenarnya untuk budget harga 3 jutaan. Nice. Sekarang kita tes untuk bagian kualitas speakernya. Doi punya dual speaker by JBL. Terus kalau kita cek untuk bagian Infinix AI ternyata cukup banyak
AI yang ditawarin di sini, cuman kita belum tahu nih beneran apa dipakainya tuh smooth apa enggak gitu ya. Tapi minimal dia udah ngikutin kekinian gitu daripada AI itu udah punya nih ya. Oke, jadi itu tadi cerita gue sama si Infinix Note Edge 5G ya. Ini udah 5G kan? Ya, ada 5G teman-teman, 3 jutaan tipis, tapi kalian dapetin smartphone yang paket komplit, udah 5G, boxnya udah lengkap. Layarnya cantik banget 1,5K Edge pula gitu ya. Ini balik ke selera si Edge suka apa enggak gitu ya. Terus bagian desain gue nggak ada masalah ya, ini balik lagi ke selera teman-teman aja. Yang pasti ini smartphone-nya tipis untuk smartphone yang mengemban baterai besar 6500 mAh. Paling kalau yang nyari ultra wide, yang nyari durability yang dar-der-dor, itu kayaknya nggak bakal nemu di HP ini ya teman-teman. Jadi balik lagi ke selera kalian lah. Tapi so far kalau tanya ini oke apa enggak, udah oke untuk budget harga 3 jutaan. Oke, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.